Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah adalah seorang wanita yang hidup bahagia bersama suaminya, Hussein, seorang pebisnis sukses di Arab. Mereka tinggal di rumah mewah, dikelilingi kemewahan dan cinta yang tampak sempurna. Namun perlahan kebahagiaan itu mulai retak. Hussein semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Hingga suatu malam, ia membuat pengakuan mengejutkan. Hussein telah menghamili asistennya dan harus menikah lagi. Pengkhianatan itu menghancurkan hati Aisyah. Dalam luka yang dalam, Aisyah akhirnya mengambil keputusan besar, meninggalkan rumah megahnya dan kembali ke orang tuanya. Dari situlah hidupnya berubah, dari seorang istri setia yang dikhianati, menjadi wanita yang harus bangkit dan menemukan kembali makna kebahagiaan sejati. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di tengah padang pasir Arab yang luas, berdirilah sebuah rumah megah bak istana, dikelilingi taman hijau yang kontras dengan gersangnya tanah sekitar. Rumah itu adalah milik Hussein, seorang pebisnis sukses yang dikenal banyak orang. Ia hidup bersama istrinya, Aisyah, seorang wanita yang tidak hanya cantik parasnya, tetapi juga lembut budi pekertinya. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih awal untuk menyiapkan segala keperluan suaminya. Senyumannya yang tulus selalu menjadi penyemangat bagi Hussein untuk berangkat kerja. Meski mereka hidup dalam limpahan harta, Aisyah tetap sederhana dan penuh kasih. Baginya, kebahagiaan sejati adalah melihat suaminya pulang dengan wajah tenang. Di mata banyak orang, rumah tangga mereka adalah gambaran keluarga sempurna yang penuh cinta dan keberkahan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan canda dan tawa yang menghangatkan hati. Di sore hari, Aisyah sering menunggu Hussein pulang dengan secangkir teh hangat di teras rumah mereka. Dari kejauhan, ia bisa melihat mobil mewah suaminya memasuki halaman, dan wajahnya akan berbinar penuh bahagia. Hussein selalu menyambut istrinya dengan senyum lelah namun hangat, seakan seluruh penat di luar rumah hilang begitu saja. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari urusan pekerjaan hingga mimpi-mimpi masa depan yang ingin mereka capai bersama. Aisyah selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata dari suaminya adalah mutiara berharga. Kehidupan sederhana dalam kemewahan itu membuat Aisyah merasa menjadi wanita paling beruntung. Cintanya pada Hussein tumbuh semakin dalam dari hari ke hari. Ia percaya bahwa pernikahan mereka adalah takdir indah yang telah dituliskan Tuhan untuknya. Di dalam rumah megah itu, Aisyah adalah jiwa yang menghidupkan setiap sudut ruangan. Tangannya yang lembut membuat segala sesuatu terlihat rapi, harum, dan penuh kenyamanan. Setiap dinding, setiap hiasan, seakan memancarkan kasih sayang yang ia curahkan tanpa henti. Hussein sering berkata bahwa rumah mereka menjadi istana bukan karena kemewahan, melainkan karena ada Aisyah di dalamnya. Kata-kata itu selalu membuat hati Aisyah bergetar, meyakinkannya bahwa cintanya benar-benar dihargai. Saat malam tiba, mereka sering duduk di balkon, memandang bintang-bintang sambil berbicara tentang harapan di masa depan. Aisyah merasa hidupnya begitu lengkap, karena ia memiliki cinta yang tulus dari seorang pria yang ia kagumi. Dalam doanya setiap malam, ia selalu memohon agar kebahagiaan itu abadi. Ia ingin menjadi istri yang setia hingga akhir hayatnya. Meski dikelilingi oleh gemerlap harta, Aisyah tidak pernah silau dengan dunia. Ia tetap rendah hati, selalu menolong tetangga dan para pekerja rumah tangga dengan penuh kebaikan. Sikapnya membuat banyak orang menghormati dan menyayanginya. Bagi mereka, Aisyah bukan sekadar istri seorang pebisnis kaya, melainkan teladan tentang bagaimana seorang wanita menjaga kehormatan dan kelembutan. Hussein sering merasa bangga ketika orang lain memuji istrinya, dan ia selalu berkata, "Aisyah adalah hadiah terindah dalam hidupku." Ucapan itu semakin mengikat hati Aisyah untuk memberikan segalanya kepada suaminya. Ia percaya bahwa Hussein adalah pelabuhan terakhir cintanya, tempat di mana ia bisa berlabuh dengan tenang. Setiap doa, setiap langkah,
Selalu ia niatkan untuk kebahagiaan suaminya. Dan di balik keteguhan hatinya, ia menyimpan keyakinan bahwa cinta sejati mereka tidak akan pernah tergoyahkan. Hari-hari berjalan dengan indah, seolah waktu enggan melukai mereka. Aisyah menikmati setiap momen kecil bersama Hussein, bahkan ketika hanya duduk diam berdua di ruang tamu yang hangat. Baginya, kebersamaan sederhana jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Ia merasa menjadi ratu dalam istananya sendiri, bukan karena mahkota di kepalanya, tetapi karena cinta yang mengelilinginya. Hidup terasa sempurna, penuh warna, dan tidak ada yang ia inginkan selain menjaga kebahagiaan itu selamanya. Namun, tanpa disadarinya, takdir mulai menulis cerita berbeda. Ada rahasia yang perlahan tumbuh di balik senyum manis suaminya. Dan di balik istana yang tampak begitu bahagia, ada bayangan gelap yang kelak akan merobek ketenangan hati Aisyah. Tetapi untuk saat ini, Aisyah hanya ingin menikmati indahnya cinta, tanpa tahu badai besar sedang menanti di depan. Hari-hari yang dahulu penuh tawa perlahan berubah menjadi sepi yang tak lagi sama. Hussein semakin sering pergi dari rumah dengan alasan bisnis yang katanya tak bisa ditunda. Jika dulu setiap sore Aisyah menunggu dengan hati berbunga, kini ia hanya duduk sendirian di teras, menatap jalan kosong tanpa suara mobil suaminya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap detik menjadi penantian panjang yang melelahkan. Senyum hangat Hussein yang dahulu selalu menyambutnya, kini mulai jarang terlihat. Aisyah mencoba menghibur diri dengan membaca, merawat bunga, atau berdoa, tapi hatinya tetap merasakan hampa yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti sedang merangkul bayangan, sesuatu yang ada tapi tak bisa ia sentuh. Keheningan itu perlahan menimbulkan rasa gelisah yang sulit ia usir. Ketika Hussein pulang, seringkali ia terlihat lelah dan enggan berbicara panjang. Aisyah menyambutnya dengan senyum dan makanan hangat. Namun balasan yang ia dapat hanyalah anggukan singkat atau kata-kata pendek. Jika dulu mereka bisa berbincang berjam-jam tentang masa depan, kini obrolan itu berubah menjadi hening yang menyesakan. Aisyah mencoba mencari alasan. Barangkali suaminya benar-benar sibuk, barangkali hanya lelah dengan tekanan pekerjaan. Namun, di balik senyumnya, hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa Hussein tampak semakin jauh? Mengapa tatapannya seperti menyembunyikan sesuatu? Dalam diam, Aisyah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya sementara. Ia menahan rasa sakit itu demi menjaga keutuhan cintanya. Malam hari menjadi waktu yang paling berat bagi Aisyah. Saat ia berbaring di ranjang besar mereka, seringkali ia mendapati dirinya sendirian. Hussein memilih menghabiskan waktu di ruang kerjanya, duduk berlama-lama di depan laptop atau sibuk menerima telepon yang tak pernah ia jelaskan. Aisyah menatap langit-langit kamar dengan mata basah, berharap suaminya masuk dan memeluknya seperti dulu. Namun pintu itu tetap tertutup, dan langkah kaki yang ia tunggu tak pernah datang. Ia menangis pelan, menahan suara agar tidak terdengar. Meski hatinya remuk, ia tetap berdoa agar Hussein segera kembali seperti dulu, menjadi pria yang membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Siang hari, Aisyah mencoba menutup luka hatinya dengan aktivitas. Ia menghabiskan waktu bersama para pekerja rumah tangga, bercengkerama dengan anak-anak kecil di lingkungan sekitar, atau sekadar merawat tanaman bunga yang ia tanam di halaman. Dari luar, ia tampak tegar dan tetap tersenyum, namun di dalam dirinya ada luka yang semakin menganga. Setiap kali ada tetangga yang memuji kesetiaan dan keharmonisan rumah tangganya, Aisyah hanya bisa tersenyum getir. Hatinya ingin berteriak bahwa kebahagiaan itu mulai retak. Namun ia terlalu menjaga martabat keluarganya. Ia yakin, sebagai istri, ia harus tetap bertahan dan memberikan doa terbaik. Meski begitu, ada bisikan di dalam hatinya yang berkata bahwa badai besar akan segera datang. Malam berikutnya, Aisyah beranikan diri untuk bertanya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Hussein, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Mengapa kau begitu jauh belakangan ini?"
Hussein terdiam lama, lalu menjawab singkat. Tidak ada apa-apa, Aisyah. Aku hanya lelah dengan urusan bisnis. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat hati Aisyah semakin resah. Tatapan mata suaminya tak lagi sama, senyumnya terasa dipaksakan, dan ada jarak yang tidak bisa ia jembatani. Malam itu, Aisyah tertidur dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak tahu bahwa jawaban singkat Hussein hanyalah awal dari kenyataan pahit yang akan meruntuhkan segalanya. Suatu malam yang dingin, suasana rumah megah itu terasa begitu sunyi. Lampu ruang tamu redup, jam dinding berdetak pelan, dan Aisyah duduk sendirian menunggu Hussein pulang. Saat pintu terbuka, ia melihat suaminya masuk dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ada kegelisahan yang jelas, sorot mata yang tidak mampu menatap lurus. Aisyah menyambutnya dengan senyum, tetapi hatinya bergetar, seolah ia tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Hussein duduk tanpa suara, meraih napas panjang, lalu menunduk lama sebelum akhirnya membuka mulutnya. Dengan suara yang berat, Hussein berkata, Aisyah, ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku tidak bisa lagi menyembunyikannya darimu. Aisyah menatapnya. Matanya bergetar. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia ingin percaya bahwa semua hanya tentang pekerjaan, tentang bisnis yang melelahkan. Namun nada suara Hussein terlalu serius, terlalu penuh beban. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam yang terdengar menusuk telinga. Aisyah menggenggam tangannya sendiri, mencoba bersiap menghadapi kata-kata yang akan keluar. Namun ia tak pernah siap dengan apa yang benar-benar ia dengar setelahnya. Aku telah melakukan kesalahan besar, ucap Hussein dengan suara serak. Aku tidak bisa menyangkal. Aku harus menikah lagi. Asistenku, dia sedang mengandung anakku. Kata-kata itu meluncur begitu saja, menghantam hati Aisyah bagai badai yang tak terbendung. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Matanya membesar, tubuhnya bergetar, dan air mata jatuh tanpa ia sadari. Nafasnya tercekat, seakan udara mendadak hilang dari ruangan. Wanita yang selalu setia, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk cinta, kini dihancurkan oleh pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Aisyah mencoba bicara, namun suaranya bergetar tak berdaya. Hussein, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Tangisnya pecah, mengalir tanpa henti. Kenangan indah selama bertahun-tahun pernikahan mereka tiba-tiba terasa hampa, seakan tak ada artinya lagi. Ia menatap wajah Hussein, mencari sedikit penyesalan, sedikit kasih sayang, tapi yang ia lihat hanya kebingungan dan rasa bersalah yang dingin. Malam itu, semua yang ia yakini hancur berkeping-keping. Istana yang selama ini ia jaga dengan cinta, runtuh hanya dengan satu pengakuan. Dalam keputusasaan, Aisyah berbisik lirih. Aku telah memberikan segalanya. Cintaku, hidupku, bahkan doaku setiap malam. Dan ini balasanmu. Hussein hanya terdiam, tak mampu berkata-kata. Hening itu lebih menyakitkan daripada ribuan pisau yang menusuk. Aisyah menangis semakin dalam, tubuhnya lunglai, seolah semua kekuatan telah meninggalkannya. Dalam hati kecilnya, ia tahu inilah akhir dari kebahagiaan yang selama ini ia pertahankan. Malam itu menjadi saksi runtuhnya sebuah cinta, dan awal dari luka yang akan terus membekas di hati Aisyah. Malam itu berlalu dengan tangis yang tak kunjung reda. Aisyah duduk di sudut kamar, wajahnya basah oleh air mata, sementara Hussein hanya terdiam, tak mampu mendekat. Hati Aisyah terasa hancur berkeping-keping, seakan semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan hilang dalam sekejap. Ia mencoba mengingat semua kebaikan, semua janji, semua kenangan indah, namun semuanya kini hanya menyisakan luka. Tidak ada kata yang bisa mengobati pengkhianatan itu. Dalam keheningan malam, Aisyah sadar, cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati telah berakhir. Ketika fajar menyingsing,
Aisyah berdiri dengan langkah lemah namun pasti. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Namun ada ketegasan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia menatap cermin, melihat sosok wanita yang selama ini begitu setia. Namun kini dipaksa memilih jalan yang berat. "Aku harus pergi," bisiknya pelan, namun tegas. Ia tidak bisa lagi tinggal di rumah yang menyimpan luka begitu dalam. Keputusan itu bukan karena ia berhenti mencintai, melainkan karena ia ingin menyelamatkan dirinya dari luka yang tak akan pernah sembuh jika ia tetap bertahan. Dengan tangan gemetar, Aisyah mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Ia tidak peduli dengan harta, dengan kemewahan, atau dengan segala fasilitas yang pernah ia miliki. Baginya, semua itu tidak ada artinya tanpa cinta dan kesetiaan. Hussein mencoba menghentikannya, berkata lirih, "Aisyah, jangan pergi. Aku salah, tapi aku masih membutuhkanmu." Namun Aisyah hanya menunduk, menahan tangisnya. "Kau sudah memilih jalanmu, Hussein, dan aku pun harus memilih jalanku," jawabnya lirih namun penuh luka. Langkah Aisyah terasa berat ketika ia melewati ruang-ruang rumah yang pernah ia hiasi dengan cintanya. Setiap sudut terasa seperti kenangan yang menghantam hatinya sekali lagi. Di ruang tamu, ia berhenti sejenak, menatap sofa tempat ia dan Hussein dulu sering bercanda. Air matanya jatuh deras, tapi ia memaksa dirinya melangkah. Dengan koper di tangan, ia menuju pintu, dan di sana, Hussein berdiri terpaku, tidak berdaya. Mata mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Dan dalam tatapan itu tersimpan 1000 luka yang tak terucapkan. Tanpa kata-kata lagi, Aisyah meninggalkan rumah megah itu. Mobil yang menjemputnya membawanya menuju rumah orang tuanya, tempat ia berharap menemukan pelukan hangat yang bisa menenangkan hatinya. Sepanjang perjalanan, air matanya terus mengalir, membasahi jilbab yang ia kenakan. Ia tahu, keputusannya berat, namun ia juga tahu, bertahan hanya akan semakin menyakitinya. Hari itu, Aisyah memutuskan untuk mengakhiri babak kelam dalam hidupnya, meski hatinya hancur. Ia percaya, di balik luka, Tuhan pasti menyiapkan kekuatan baru. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya dilalui Aisyah dengan penuh air mata. Ia sering duduk termenung di kamar lamanya, menatap langit-langit dengan mata kosong. Semua kenangan bersama Hussein hadir silih berganti di kepalanya, membuat hatinya semakin hancur. Orang tuanya hanya bisa mendekapnya erat, memberi kekuatan agar ia tidak terpuruk lebih dalam. Aisyah mencoba tersenyum di depan mereka, tetapi setiap kali malam tiba, tangisnya pecah kembali. Ia merasa seperti kehilangan segalanya, seakan seluruh hidupnya direnggut dalam sekejap. Luka itu begitu dalam, hingga ia bertanya-tanya apakah ia bisa bangkit lagi. Namun waktu perlahan membawa perubahan. Dari hari ke hari, Aisyah mulai menemukan ketenangan di pelukan keluarganya. Ia belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu pengkhianatan. Setiap doa yang ia panjatkan memberi cahaya kecil di hatinya, menguatkan langkah yang sempat rapuh. Ia mulai kembali beraktivitas, membantu ibunya, berbincang dengan tetangga, dan tersenyum kepada anak-anak kecil yang bermain di halaman. Meski hatinya masih bergetar ketika mengingat masa lalu, ia sadar bahwa dirinya masih punya alasan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan memang belum hilang, tetapi ada sinar harapan yang perlahan menyelinap masuk. Malam-malam yang dulu hanya diisi tangisan, kini berubah menjadi malam penuh doa. Aisyah menatap langit, berbisik lirih kepada Tuhan, memohon kekuatan agar bisa melewati ujian ini. Dalam keheningan, ia merasa ada suara lembut di hatinya yang berkata bahwa semua ini bukan akhir. Bahwa dari luka, lahir kekuatan. Bahwa dari air mata, akan tumbuh ketegaran. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari manusia semata, melainkan dari Sang Pencipta. Keyakinan itu membuatnya lebih kuat, meski jalannya masih panjang. Seiring berjalannya waktu, Aisyah belajar menerima kenyataan pahit yang menimpanya. Ia berhenti menyalahkan diri sendiri,
berhenti meratapi nasib, dan mulai melihat hidup dari sisi yang berbeda. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah rumah megah atau harta yang melimpah, melainkan hati yang tenang dan cinta yang tulus. Dari situ, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit, untuk tidak lagi menjadi korban dari luka yang ditinggalkan orang lain. Aisyah mulai menulis kembali mimpinya, menata ulang hidupnya, dan mempersiapkan langkah baru yang lebih kuat. Pada akhirnya, Aisyah menatap ke depan dengan senyum penuh arti. Luka yang ia bawa mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi luka itu telah mengajarinya arti keteguhan hati. Ia percaya, setiap manusia punya jalan masing-masing, dan jalan yang ia pilih sekarang adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Dari seorang wanita yang hancur karena pengkhianatan, Aisyah berubah menjadi wanita yang tegar dan berani. Dan meski kisah cintanya bersama Hussein telah berakhir, ia yakin Tuhan sedang menyiapkan cerita indah yang baru. Sebuah cerita tentang harapan, kekuatan, dan cinta yang lebih murni.